Ketua Umum PSSI Erick Thohir meluapkan kemarahannya setelah dua pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri menjadi korban rasisme di media sosial. Insiden ini mencuat setelah keduanya sukses membawa Maluku United meraih kemenangan penting. Bukannya diapresiasi atas performa apik mereka, saudara kembar asal Papua ini malah harus menghadapi cercaan yang menyakitkan. Meski sempat memilih untuk diam, mereka akhirnya merasa perlu menindaklanjuti kejadian ini secara hukum. Yaakob dan Yance kemudian berkoordinasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan melaporkan 6 akun Instagram yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan rasisme. Meski begitu, mereka masih memberi kesempatan damai, dengan syarat para pelaku meminta maaf secara langsung. Bila permintaan maaf tidak dipenuhi, proses hukum akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk penegakan keadilan dan efek jera terhadap pelaku ujaran rasis. Erick Thohir menanggapi kejadian ini dengan tegas dan penuh rasa kecewa. Ia menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya di PSSI, ia selalu menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk rasisme. Erick menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi ajang kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, bukan ruang untuk melampiaskan kebencian. Ia juga mengingatkan supporter agar belajar menerima hasil pertandingan dengan dewasa, tanpa menyerang pemain lawan. Sayangnya, ini bukan pertama kalinya rasisme muncul dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa pemain dari Liga 4. Walaupun PSSI terus mengkampanyekan anti-rasisme, insiden seperti ini tetap saja terjadi. Kejadian yang menimpa Yaakob dan Yance menjadi cermin buruknya budaya digital sebagian pendukung sepak bola kita. Erick menegaskan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar tidak ada lagi ruang bagi rasisme, baik di stadion maupun di dunia maya. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan kembali mencuri perhatian setelah nilai pasarnya melonjak tajam. Meski gagal membawa klubnya Bangkok United meraih gelar juara Liga Thailand, performa Arhan tetap dianggap konsisten sepanjang musim. Ia mencatat 15 penampilan dengan total 618 menit bermain, serta menyumbang 4 assist dari posisi bertahan. Ini jadi bukti kontribusinya tak bisa dipandang sebelah mata. Data dari platform sepak bola internasional memperlihatkan bahwa nilai pasar Arhan per 2 Mei 2025 naik menjadi 3,48 miliar rupiah. Angka ini melonjak signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 2,6 miliar rupiah. Kenaikan ini mencerminkan bagaimana konsistensi bermain di liga luar negeri, seperti Liga Thailand, mampu mendongkrak daya jual seorang pemain. Arhan menunjukkan bahwa ia masih menjadi aset penting bagi tim manapun. Meski belum menyentuh nilai tertingginya yang pernah dicapai pada 2021 yakni 5,6 miliar rupiah, tren kenaikan ini jadi kabar baik menjelang laga-laga penting timnas. Saat itu, nilai pasar Arhan melonjak setelah tampil gemilang di pentas internasional. Kini, meski tidak lagi sepopuler dulu, Arhan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan kembali menjadi sorotan. Nilai pasar yang meningkat juga mempertegas eksistensinya sebagai pemain yang layak diperhitungkan. Di Bangkok United, Arhan bukan sekadar pelengkap dalam skuad. Ia menjadi bagian penting dari sistem permainan, terutama dengan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kemampuan mengirim assist dari sisi kiri lapangan menjadikannya bek modern yang dicari banyak tim. Dengan pencapaian ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Arhan dilirik oleh klub-klub besar dari Asia maupun luar negeri. Kabar mengejutkan datang dari Eropa terkait masa depan salah satu staf pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat. Hanya 4 bulan menjabat sebagai asisten pelatih di bawah Patrick Kluivert, kini nama Lanzat disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih kepala klub Eredivisie Willem Tilburg. Media ternama Football Transfers melaporkan bahwa mantan pemain timnas Belanda ini mulai dilirik karena rekam jejak dan potensinya yang dinilai matang untuk memimpin tim di level tertinggi. Willem Tilburg memang sedang mencari pelatih baru dan Lanzat muncul sebagai salah satu opsi utama. Pengalamannya melatih di berbagai level serta perannya saat ini di timnas Indonesia membuatnya dianggap siap naik kelas. Rumor ini pun memunculkan banyak spekulasi, terutama mengingat perannya yang cukup sentral dalam program kepelatihan skuad Garuda. Apakah PSSI akan merelakan kepergiannya di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026? Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Lanzat maupun Willem Tilburg soal kemungkinan kepindahan ini. PSSI juga belum memberikan pernyataan terkait kabar yang tengah berkembang tersebut. Jika benar terjadi, timnas Indonesia berisiko kehilangan figur penting di ruang ganti. Lanzat dikenal sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara Kluivert dan para pemain, sekaligus sosok yang memperkuat fondasi taktik dan mental tim. Situasi ini menempatkan PSSI dalam posisi sulit. Di satu sisi,
Kemungkinan Lanzat melatih klub Eropa adalah prestasi yang membanggakan dan menunjukkan kualitas staf asing yang direkrut Indonesia. Namun, di sisi lain, kehilangan dirinya bisa mengganggu proses pengembangan timnas yang saat ini sedang menuju arah positif. PSSI perlu mengambil langkah strategis, agar transisi berjalan mulus bila rumor ini menjadi kenyataan. Rivalitas abadi antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas, menyusul laga internasional yang segera digelar. Media Malaysia secara khusus menyoroti bagaimana pertandingan ini selalu menjadi magnet perhatian di Asia Tenggara. Tidak hanya di dalam stadion, atmosfer panas juga terasa di media sosial, dengan para pendukung dari kedua negara saling adu argumen dan kebanggaan. Bagi banyak orang, laga ini bukan hanya soal skor akhir, tapi juga menyangkut harga diri dan sejarah panjang dua negara serumpun yang penuh persaingan. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2020, Indonesia sukses menaklukkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini tidak hanya mencoreng muka rival, tapi juga berdampak langsung pada karir pelatih Malaysia Tan Cheng Hu yang akhirnya mengundurkan diri. Performa Indonesia sejak saat itu terus menunjukkan tren positif, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Saat ini, tim Garuda menempati peringkat ke-123 FIFA, hanya berada di bawah Vietnam dan Thailand sebagai tim-tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Malaysia juga tidak tinggal diam dan mulai membangun kembali kekuatan timnas mereka. Dengan pelatih anyar Peter Klamovski, Harimau Malaya mencoba menyusun ulang strategi mereka. Sementara itu, Indonesia kini memasuki era baru bersama Patrick Kluivert yang dipercaya membawa angin segar. Pertarungan ini semakin menarik karena kedua tim datang dengan wajah baru. Pola permainan berbeda, dan ambisi besar untuk membuktikan siapa yang layak disebut Raja Asia Tenggara. Laga ini diprediksi akan lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah soal harga diri dan kebanggaan nasional. Sejarah panjang pertemuan yang saling mengalahkan membuat prediksi hasil menjadi sulit ditebak. Dengan kombinasi pelatih baru, strategi yang belum terbaca, dan semangat membara dari pemain serta supporter, pertandingan ini diyakini akan berlangsung dalam tensi tinggi. Menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang, Ole Romeni menyampaikan pesan penuh semangat kepada para pendukung. Pemain yang kini membela Oxford United itu mengaku merasa sangat terhormat setiap kali mengenakan seragam merah putih. Ia menegaskan bahwa dirinya siap memberikan segalanya di lapangan demi mengangkat nama Indonesia. Antusiasmenya untuk kembali tampil di Jakarta pun tak terbendung, dengan janji bahwa tim akan turun dengan kepercayaan diri tinggi. Romeni juga berharap atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa kembali terulang seperti saat laga melawan Bahrain. Dalam pertandingan itu, dukungan dari lebih dari 70.000 penonton membantu skuad Garuda meraih kemenangan penting 1-0, dengan Romeni sebagai pencetak gol tunggal. Ia menyebut sorakan dan semangat dari tribun sebagai bahan bakar utama yang bisa mengubah jalannya laga. Melalui media, Romeni menyampaikan janji tegas, "Kami tidak akan mengecewakan kalian." Indonesia dijadwalkan lebih dulu menjamu Cina sebelum melawan Jepang di Suita pada 10 Juni mendatang. Dalam skenario kualifikasi yang sangat ketat, satu kemenangan saja akan membuka peluang besar untuk melaju ke babak keempat. Meskipun lawan yang dihadapi memiliki peringkat lebih tinggi, skuad Garuda memiliki senjata rahasia berupa semangat juang tinggi dan dukungan publik fanatik. Romeni bersama rekan setimnya paham bahwa kesolidan, fokus, dan mental baja sejak menit awal sangatlah krusial. Dengan performa impresif yang ia tunjukkan dan dedikasi penuh terhadap tim nasional, Ole Romeni kini dianggap sebagai tumpuan utama di lini depan Indonesia. Pesan yang ia sampaikan tidak hanya menyentuh pemain, tapi juga menyatukan kembali semangat para supporter. Laga melawan Cina bisa menjadi titik balik sejarah baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Dan GBK yang penuh semangat diyakini bisa menjadi panggung kebangkitan besar. Musim perdana Rafael Struijk bersama Brisbane Roar di A-League ternyata jauh dari kata ideal. Pemain muda timnas Indonesia itu datang ke Australia dengan harapan besar untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten, setelah sebelumnya hanya tampil 11 kali di ADO Den Haag. Keputusan untuk meninggalkan Belanda dan bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia, Anindya Bakri, awalnya dianggap langkah tepat dalam mengembangkan karir internasionalnya. Sambutan hangat yang ia terima di awal pun menambah keyakinan bahwa ini akan menjadi musim kebangkitan. Di awal musim, semua berjalan sesuai harapan. Struijk langsung dimainkan dalam 6 pertandingan berturut-turut dan bahkan mencetak gol di laga keduanya kontra Sydney FC, memberi kesan bahwa ia akan menjadi bagian penting dari tim. Namun segalanya berubah ketika ia harus kembali ke Indonesia untuk membela timnas di ajang Piala AFF. Sejak saat itu, posisi Struijk di tim mulai tergeser, dan kepercayaan pelatih terhadapnya tampak memudar drastis.
Setelah kembali ke Australia, Struijk hanya dimainkan 4 kali lagi, semuanya dari bangku cadangan, dan itu pun dengan menit bermain yang sangat minim. Yang paling menyakitkan, ia tidak masuk daftar pemain aktif dalam 7 pertandingan terakhir Brisbane Roar musim ini. Klub menutup musim dengan finish di peringkat ke-12 dari 13 tim, dan kontribusi Struijk hanya tercatat 239 menit bermain dan 1 gol. Angka tersebut tentu jauh di bawah ekspektasi, baik dari dirinya sendiri maupun pendukung Indonesia yang mengikuti kiprahnya di luar negeri. Dalam wawancara terbarunya, Struijk mengungkapkan kekecewaan karena tidak mendapatkan perkembangan sesuai janji yang diterimanya. Ia menyatakan masih membuka peluang untuk kembali ke Eropa jika situasinya tak kunjung jelas. Dengan statusnya sebagai pemain muda potensial dan bagian dari skuad timnas Indonesia, masa depan Struijk ini jadi perhatian serius.